Oke, yang pertama di sini kita bahas metode dualitas. Saya akan membahas secara cukup menyeluruh ya, terutama yang poin 1 tentang teori dualitas. Yang kedua kita akan bahas mengenai metode simplex dual, tapi yang kedua ini saya akan berikan secara konseptualnya. Mengenai latihan-latihannya silahkan dilakukan sendiri. Oke, jadi kita membahas masalah dualitas. Di sini disampaikan bahwa dari sudut pandang teoretis begitu ya, dualitas ini merupakan salah satu konsep penting dan menarik di dalam pemrograman linear. Jadi gampangnya saya selalu menganalogikan bahwa yang disebut sebagai masalah pemrograman linear dual ya, itu adalah masalah pemrograman linear yang merupakan cermin dari masalah yang lain ya. Jadi kalau misalnya di sini kita punya ini adalah masalah primalnya ya, P itu adalah primal, di sini dual itu dia adalah cerminnya. Oke? Kalau Anda mengerjakan dengan benar, maka pada saat Anda menyelesaikan masalah untuk primal, seharusnya Anda akan menyelesaikan juga masalah untuk dualnya tersebut. Oke? Dan untuk menyelesaikan masalah primal di sini Anda bisa menyelesaikannya dengan metode simplex begitu ya. Di sini pun nanti kita lihat metode dual sebetulnya juga bisa diselesaikan dengan simplex yang ada di sini, cuma nanti kita akan memberikan satu contoh yang lain yang disebut misalnya dengan complementary slackness condition. Oke? Ya. Jadi kira-kira demikian. Nah, ini merupakan permasalahan dalam bentuk standar ya. Seperti yang Anda ketahui bahwa kalau kita menghadapi masalah pemrograman linear itu tidak serta-merta kita langsung bisa kerjakan atau selesaikan ya. Tetapi kita juga sebentar, ini kok nggak bisa. Sorry. Oke, jadi di sini kita harus apa tuh namanya, mentransformasikan permasalahan kita ke dalam bentuk standar begitu ya. Jadi apa? Yang pertama adalah semua variabel itu dibatasi tidak negatif, kemudian juga pembatas-pembatasnya yang awalnya berbentuk pertidaksamaan itu harus berbentuk persamaan. Dimana kalau ya untuk masalah maksimisasi biasanya masalahnya itu adalah AX ya, matriks A, kemudian vektor X kurang dari sama dengan vektor B. Ini untuk masalah maksimisasi. Sedangkan kalau untuk masalah minimisasi adalah sebaliknya. Ya. Ini adalah matriks A dikalikan vektor X lebih besar sama dengan vektor B. Di mana ini kita mengindikasikan sumber daya. Ya. Oke. Nah, jadi di sini kita punya, jadi mungkin Anda masih ingat ya, atau harus ingat, nggak boleh mungkin, sifatnya wajib begitu ya, Anda harus selalu ingat bahwa permasalahan program linear tersebut, di sini kita punya maksimisasi Z sama dengan C1X1 ditambah C2X2 dan seterusnya, dengan pembatas-pembatasnya demikian ya. Oke. Anda tidak boleh screenshot ya. Jadi saya peringatkan Anda tidak boleh screenshot karena ini hak ciptanya ada di saya. Kalau melihat videonya boleh. Nah, tapi kalau screenshot kita melanggar ketentuan, berdasarkan ketentuan yang saya tetapkan ya. Jadi bagaimana sih masalah yang disebut sebagai masalah dualitas tersebut? Jadi di sini kalau saya punya maksimisasi Z sama dengan C1X1, C2X2 dan seterusnya. Di sini saya punya beberapa pembatas. Anda lihat di sini saya punya pembatasnya itu sebanyak M, ya. Tentu saja jumlah pembatasnya adalah sebanyak M. Variabel keputusan jumlahnya adalah N. Kita punya variabel keputusan jumlahnya N, pembatas jumlahnya adalah M. Oke. Nah, maka bagaimana cara kita mengubah bentuk dualnya? Di sini Anda lihat ya. B ya.
Yang menjadi koefisien pembatas di ruas kanan sekarang menjadi koefisien fungsi tujuan. Maka tentu saja sekarang di dalam model dual jumlah dari variabel keputusannya sama dengan jumlah dari konstanta ruas kanan yang ada di fungsi primalnya tersebut. Ya. Dan kalau Anda lihat di sini dia masalah primalnya adalah maksimisasi, masalah dualnya adalah minimisasi. Ya, itu kira-kira adalah untuk membedakan. Jadi kalau di sini saya ingin memaksimumkan Z sama dengan C1, X1, dan seterusnya. Di sini Anda lihat, maka dualnya adalah minimisasi. Kalau misalnya saya indikasikan dengan W, maka di sini adalah B1, Y1, ditambah B2, Y2, ditambah BM, YM. Sekarang saya punya variabel keputusan dalam masalah dual yang saya tulis di atas ini sama dengan jumlah pembatasnya. Ya. Kemudian kalau Anda lihat di sini, sekarang saya punya A11, di sini kemudian A21 dan AM1 YM. Di sini juga A12 menjadi saya tuliskan di sini. Artinya apa? Sekarang untuk permasalahan dual, matriksnya saya transpos menjadi seperti ini bentuknya. Ini adalah A11, A21, dan seterusnya. Ini A12, A22, dan seterusnya. Ya. Jadi gampangnya ini Anda putar ke arah transposnya. Ini sama seperti transpos yang Anda pelajari waktu mendapatkan pelajaran matriks pada saat SMA. Ya. Nah, contoh, jadi di sini bagaimana kalau saya punya permasalahan primal sekarang memaksimasi Z sama dengan CX, ya. Anda harus sambil nyatet ya, kalau Anda hanya melihat video saya Anda bingung pasti. Ya, dan ingat setelah ini saya akan tanya secara random bergiliran. Ya. Di sini memaksimasi Z sama dengan CX dengan pembatas AX kurang dari sama dengan B, X lebih besar sama dengan 0, ya. Sekarang saya untuk dual, tadi Anda ingat bahwa sekarang konstanta ruas kanan atau konstanta pembatas yang di masalah primalnya tersebut didual menjadi konstanta fungsi tujuan. Dan yang di sini kalau variabel keputusannya adalah vektor X, di sini yang Anda cari adalah vektor Y. Ya. Di sini kalau kita lihat ini AX kurang dari sama dengan B, ini sama, tapi seharusnya A-nya itu adalah A transpose, ya. Lebih besar sama dengan, karena ini nilainya adalah minimum. Oke? Contohnya bagaimana? Ya. Contohnya bagaimana? Di sini kalau kita lihat, ini adalah permasalahan yang masih sama, ya, dengan permasalahan yang sudah kita hadapi sejak awal semester. Maka di sini Anda lihat, ini kita punya masalah maksimisasi Z sama dengan 3X1 ditambah 2X2 dengan pembatas-pembatasnya X1 ditambah 2X2 dan seterusnya. Kalau Anda lihat ya, sekarang dari mana ini? Ini yang saya coret ini berarti bersesuaian 6 pembatas yang di sini menjadi pembatas yang di atas sini. Ya. Dan itu adalah variabel keputusannya tentu menjadi Y1. Kemudian 8 yang lagi saya coret ini menjadi 8 yang di atas. 1 yang di sini menjadi Y3, 2 adalah miliknya Y4. Kalau di sini masalahnya adalah maksimisasi, di sini masalahnya adalah minimisasi. Kemudian, kalau Anda lihat tadi, sekarang 3 yang di sini sekarang adalah berasal dari koefisien fungsi tujuan masalah primal. Oke? Kemudian 2 yang di sini, ya, berasal dari koefisien tujuan juga masalah primal yang di atas. Maka kalau jumlah variabel keputusan bentuk dual itu sama dengan jumlah pembatas di bentuk primal, maka di sini juga pembatas di dual itu jumlahnya sama dengan variabel keputusan yang ada di primal. Oke? Di sini kemudian kita akan melihat bahwa bagaimana kemudian mengisi
apa itu namanya matriks A yang dibentuk dualnya. Maka di sini saya sampaikan tadi ini adalah transposnya, ya. Maka ini adalah 1 yang dari sini, kemudian 2 dari sini, kemudian -1 dari sini, ya. Kemudian di sini dia adalah 2 dari sini, 1 dari sini, 1 dari sini, 1 dari sini. Karena kita sekarang memiliki 4 variabel keputusan dalam bentuk dualnya, maka yang di sini nilainya menjadi 0. Ya, saya rasa harusnya dapat dipahami. Jadi maka di sini Anda dapat ini 1, ini juga 1. Ini 2, ini 2, -1. 1, ini 0 dari sini. Ini 2, 1, 1, 1. Oke? Sampai di sini dulu. Oke? Sekarang kita akan masuk ke perhitungan, tapi sebelum perhitungan kita akan masuk ke teori, gitu ya. Untuk teori ini saya akan lihat seberapa mengerti Anda terhadap teorinya. Kalau tidak ya nggak apa-apa, mungkin kita langsung ke beberapa perhitungan, gitu ya. Nanti Anda wajib untuk tetap memahami kira-kira teori yang dipakai di dalam permasalahan primal dan dual ini seperti apa, ya. Oke. Di sini kita punya beberapa hal. Yang pertama adalah, ini sudah saya jelaskan ya, fungsi tujuan pada masalah primal menjadi ruas kanan, kemudian ini harap dicatat kalau belum dicatat. Ya, saya kasih waktu 1 menit untuk mencatat, karena ini akan dipakai terus daripada Anda bingung. Saya lanjut. Sekarang ini juga pertidaksamaannya dibalik dan lain sebagainya, karena kalau yang di sini dia kurang dari sama dengan, sekarang dia menjadi lebih besar sama dengan, ya. Kemudian di sini dan masalahnya ditranspos dan seterusnya. Oke, di sini kita punya beberapa teori yang cukup fundamental di dalam masalah dualitas, ya. Saya coba terangkan dan Anda harus mengingat-ingat beberapa hal, terutama yang terkait dengan kuliah matriks dan ruang vektor, karena sangat berkaitan erat. Oke. Yang pertama kita membahas dulu yang disebut sebagai weak duality theorem atau teorema dualitas lemah. Oke, tadi kan Anda masih ingat bahwa untuk permasalahan yang primal, tujuan kita kan adalah mencari variabel keputusannya itu kan adalah X, ya. Kemudian untuk masalah dual, tujuan Anda adalah mencari variabel keputusannya adalah Y, ya. Saya ulang, untuk masalah primal Anda mencari X, untuk masalah dual Anda mencari Y, ya. Dimana koefisien fungsi tujuannya untuk yang primal adalah C, kemudian untuk masalah dual adalah B, dimana ini masalah maksimisasi, ini adalah minimisasi. Maka secara logika, Anda ingin mencari nilai X yang bisa membuat Z sebesar mungkin, dan Anda ingin mencari nilai Y yang bisa membuat nilai W itu sekecil mungkin. Kemudian kita punya di sini, X itu boleh dicari berapapun selama memenuhi pembatas AX kurang dari sama dengan B, dan Y boleh dicari nilainya berapapun selama Y itu memenuhi syarat Y dikalikan dengan A transpose tadi ya, ini kurang transpose harusnya, itu lebih besar sama dengan C. Dimana untuk keduanya, variabel keputusan baik untuk masalah primal maupun masalah dual, dia itu harus lebih besar sama dengan 0. Ya, di sini teoremanya menyatakan apa? Bahwa nilai fungsi tujuan dari masalah minimisasi atau masalah dualnya tersebut untuk sembarang solusi layak, gitu ya, selalu lebih besar atau sama dengan nilai fungsi tujuan masalah maksimisasi. Artinya nilai yang ini itu YB-nya itu tidak bisa lebih besar, ya. Sehingga apa? Di sini kalau kita indikasikan begini ya. Jadi kan Anda ingin mencari solusi layak untuk primalnya itu diindikasikan dengan vektor X gitu. Kemudian solusi layak untuk dualnya diindikasikan dengan Y. Tujuannya apa kalau dari masalah ini, ya? Ya. Jadi dia tadi kata-katanya salah ya. Nilai fungsi tujuan masalah minimisasi tersebut
selalu lebih besar atau sama dengan nilai fungsi tujuan masalah maksimisasi. Bagaimana kita menuliskannya secara matematis, ya? Masalah minimisasi dual ini kan, nilai fungsi tujuannya berarti kan adalah Y dikalikan B, gitu kan? Selalu lebih besar atau sama dengan, berarti lebih besar sama dengan dari nilai fungsi tujuan masalah primal, berarti CX. Ini adalah untuk dual, ini adalah untuk primal. Ya, kita ingin membuktikan bagaimana ini bisa terpenuhi. Ya, sebentar ya. Ya, jadi bagaimana kita bisa memenuhi persamaan ini, pertidaksamaan ini, ya. Jadi kalau Anda lihat, ya, karena kita X ini adalah layak untuk masalah primal, maka pasti AX kurang dari sama dengan B. Karena kenapa? Tadi kan harus memenuhi pembatasnya. Karena Y juga layak untuk dual, maka YA lebih besar sama dengan C. Ini adalah pembatasnya. Nah, kalau Anda bingung tuh apa maksudnya? Ini itu yang di sini itu adalah A, X, ya kan? Ini kan kurang dari sama dengan B. Yang di sini itu adalah Y, A lebih besar sama dengan B-nya untuk kasus yang dual. Ya, sorry, bukan B, di sini diindikasikan dengan C. Karena dia mengambil dari koefisien fungsi tujuan dari masalah primal. Oke? Nah, kemudian dari sini kalau kita mengalihkan kedua sisi pertidaksamaan satu dengan Y, maka ini Anda akan dapatkan, kalau ini Anda kalikan, maka ini adalah YAX, ini adalah YB, gitu kan? Kemudian kalau Anda mengalihkan kedua sisi pertidaksamaan 2 dengan X, maka ini adalah X, ini juga adalah XC. Kalau dikalikan 2 di dua sisi kan tidak mengubah persamaannya. Ya. Artinya apa? Dari kondisi ini kita lihat YAX kurang dari sama dengan YB, gitu kan? YAX kurang dari sama dengan CX. Nah, berarti implikasinya di sini Anda bisa lihat ini adalah kondisinya. Sehingga kondisinya tadi YB lebih besar dari CX bisa terpenuhi. Itu adalah masalah dari weak duality theorem. Apa konsekuensinya? Bahwa nilai fungsi tujuan dari masalah maksimisasi primalnya itu merupakan batas bawah dari nilai minimum untuk fungsi tujuan dual. Artinya nilai fungsi dualnya itu tidak dapat lebih kecil dari nilai fungsi tujuan maksimisasinya tersebut. Ya. Kemudian nilai fungsi tujuan dari masalah maksimisasi adalah batas atas dari jadi gini, nilai fungsi tujuan untuk masalah dualnya tersebut, ya, merupakan batas atas dari fungsi tujuan primal. Itu konsekuensinya. Kemudian konsekuensi yang tiga di sini, kalau ya jika masalah primal layak dan nilai fungsi tujuan tak terbatas, maka solusi dualnya adalah tidak layak. Dan beberapa konsekuensi yang lain yang Anda bisa baca ya. Saya memberikan sebagai bentuk kewajiban saya, tapi untuk teknisnya silakan dibaca. Fokus kita ada pada yang bagian 3. Nanti pada saat Anda bagian 4 ya, menghitung dengan complementary slackness theorem. Oke? Kemudian di sini apa ilustrasi dari weak duality theorem tersebut? Di sini kita punya masalah primal dalam bentuk baku. Ini lagi-lagi salah. Harusnya adalah Y ya. Ini adalah diubah. Tadi ini ada permasalahan yang sama. Anda lihat 3, 2, 3, 2. Kemudian kita punya 6, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, dan seterusnya ya. Nah, apa di sini? Di sini Anda akan mendapatkan apa? Di sini kan kita lihat. Tadi kan kata kuncinya adalah, kalau Anda masih ingat, YB lebih besar sama dengan CX.
Ini adalah YB lebih besar sama dengan CX. Ini adalah Y, ya. Ini adalah B. Ini adalah C. Ini adalah X, ya. Misalnya Anda ambil sembarang solusi, begitu ya. Misalnya X1 4, X2 0. Apakah memenuhi persamaan ini? Kita tes saja satu-satu ke dalam setiap persamaannya. Kalau di sini, maka di sini 4 ditambah 0 kurang dari sama dengan 6, betul. Ya. Ini 8 kurang ditambah 0, 8 kurang dari sama dengan 8 juga betul. Ini minus 4 ditambah 0 adalah minus 4. Minus 4 kurang dari sama dengan 1, benar. 0 kurang dari sama dengan 2 juga benar. Kemudian Anda mengambil sembarang nilai Y yang layak 0,5, 00 ya. 0, 5, 0, 0, Y1, Y2, Y3, Y4. Kita punya 0, 5, 0, 0. Maka di sini kita punya, kalau Anda mengambil sembarang nilai, maka kalau Anda tambahkan di sini ya, maka ini 10 kan, 10 lebih besar sama dengan 3, benar. Kemudian di sini kita punya berarti 3 lebih besar sama dengan 2 juga betul. Nah, sekarang kita lihat YB ya. Kalau Anda mengalihkan Y dengan B, berarti Anda mengalihkan Y-nya 0, 5, 0, 0. Anda kalikan dengan vektor B-nya berarti kan adalah 6, 8, 1, 2. Maka ketemu di sini kan nilainya adalah 40, ya. Kemudian C dikalikan X berarti adalah 3, 2. X-nya tadi kita hitung adalah 4, 0. Berarti kita punya 12 ya di sini. Nah, apakah YB lebih besar sama dengan X? Benar. 40 lebih besar sama dengan 12, ya. Jadi di sini dia memenuhi weak duality theorem. Kemudian konsekuensinya apa? Nilai minimum W-nya itu untuk dualnya tersebut tidak dapat lebih kecil dari CX-nya untuk masalah primal. Tadi Anda lihat bahwa CX yang dari primal itu adalah 12, YB yang dari dual adalah 40. Ya. Maka nilai minimum dari masalah dualnya tidak dapat lebih kecil dari 12. Mentok ya. Anda kan ingin meminimisasi ini. Anda ingin meminimisasi W-nya itu, tapi nilai minimum untuk W-nya yang paling kecil yang bisa Anda peroleh itu adalah sebesar 12. Sebaliknya, untuk permasalahan primal, di sini Anda punya tujuan ingin memaksimasi Z-nya tersebut, tapi batas atas dari Z-nya adalah untuk Y, B-nya. Oke? Jadi ini adalah kondisi yang dipenuhi oleh weak duality theorem. Kalau ada pertanyaan silahkan. Oke? Ya. Berikutnya bagaimana? Tadi kan kita punya kondisi juga di sini. Ya. Kalau masalah primal adalah layak dan nilai fungsi tujuannya tidak terbatas, maka dalam hal ini Z menuju tak hingga, maka permasalahan dualnya juga tidak layak. Maka permasalahan dualnya adalah menjadi tidak layak, bukan juga ya, tapi menjadi tidak layak. Contohnya di sini, kalau kita punya permasalahan program linear di mana nilainya adalah maksimisasi Z sama dengan 4X1 ditambah X2, Anda cerna dulu mengapa bisa menjadi masalah dual sambil saya minum. Kita lihat di sini. Ya. Maka di sini kalau Anda lihat ini adalah 4, 1 menjadi koefisien pembatas. Kemudian di sini adalah 2, 3 menjadi pembatas yang di sini. Kemudian ini ditranspos ya menjadi 1, min 3, 1, 1, min 3. 1, min 3 saja karena ini bukan persamaan. Kemudian di sini menjadi min 1, 1, min 1, 1, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kalau kita melihat bahwa solusi primalnya untuk kasus ini adalah tidak terbatas, Anda bisa
melakukan pengujian sendiri, silahkan dicari berapa nilai optimumnya dari masalah ini. Ini bisa diselesaikan dengan mudah, misalnya kalau Anda pakai metode grafis ya, itu Anda akan mendapatkan solusinya. Di sini Anda lihat bahwa semakin nilai dari variabel keputusannya itu semakin besar, maka fungsi tujuannya pun semakin besar. Artinya apa? Fungsi tujuan untuk masalah primalnya adalah Z, dia akan menuju tak hingga. Nah, kalau Anda lihat, di sini memenuhi kaidah yang ketiga. Kalau masalah primalnya layak, tetapi nilai fungsi tujuannya tidak terbatas, Z-nya menuju tak hingga, maka masalah dualnya adalah tidak layak. Anda lihat, kalau untuk masalah dual yang di sini, dia tidak layak. Mengapa tidak layak? Coba Anda buat grafiknya, dan Anda simpulkan apakah ini masalah yang layak atau tidak. Oke, saya kasih waktu 5 menit, paling lama ya. Anda buat grafik untuk masalah dual ini, kemudian cek apakah betul bahwa dia merupakan masalah yang tidak layak. Silahkan dikerjakan, nanti saya tunjuk seperti biasa. Ya, saya ulangi. Di sini ada permasalahan dualnya ini dari masalah primal. Buat grafiknya, cek apakah betul memang dia masalah yang tidak layak. Oke, silahkan dikerjakan. Yang berikutnya adalah teorema yang kedua yang disebut sebagai optimality criterion theorem. Jadi kalau terdapat solusi layak X 0 gitu ya. Jadi X ini bukan variabel, tentu saja X ini adalah vektor ya. Anggotanya macam-macam tergantung dari jumlah variabel keputusan Anda. Contoh dalam kasus kita yang tadi, berarti X itu isinya 2, Y itu isinya 4. Kalau terdapat solusi layak X0 dan Y0 untuk masalah pemrograman linear dual simetris, ya, sedemikian sehingga fungsi tujuannya sama, maka solusi ini adalah solusi optimal bagi masing-masing langkah. Maksudnya, kalau X dan Y ini akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu berarti CX sama dengan YB, nah maka ini diindikasikan sebagai solusi yang sama, solusi yang bercermin gitu, atau solusi yang simetris. Ini maksudnya. Maka kalau X dia adalah sembarang solusi layak bagi masalah primal, kemudian Y adalah sembarang solusi layak bagi masalah dual. Ya tadi kalau berdasarkan teorema 1 kan selalu hasil dari masalah dual itu lebih besar sama dengan dari CX. Oke? Nah, tapi untuk kondisinya seperti ini, pasti akan ada kondisi di mana ada nilai X dan Y yang bisa membuat nilai Z yang di sini, ya, dan juga nilai W yang di sini, W itu berarti kepunyaannya dual, itu akan menjadi solusi yang sama. Oke? Nah, kemudian kita punya teorema yang ketiga, jika baik masalah primal maupun masalah dual adalah layak, maka keduanya mempunyai solusi optimal sedemikian rupa hingga nilai optimalnya adalah sama. Nanti kita lihat di teorema yang keempat, yaitu tentang complementary slackness theorem. Oke, sudah 50 menit, jadi berikutnya adalah kita membahas tadi yang saya bilang. Ini kurang lebih ya, intisari kuliah kita tentang dualitas itu ada di sini, jadi harap perhatikan baik-baik, ambil kertas dan pulpen Anda, kita akan banyak menghitung dan latihan supaya Anda benar-benar paham bagaimana cara mengoperasikan teorema ini yang disebut sebagai complementary slackness theorem. Ya, oke. Kayak ulang lagi. Sekarang kita punya permasalahan primal itu adalah Z sama dengan CX dengan AX kurang dari sama dengan B dan seterusnya. Dualnya berarti adalah W sama dengan YB dan seterusnya ya. Ingat bahwa di sini kita punya koefisien pembatas di primal akan menjadi koefisien fungsi tujuan di dual. Kemudian koefisien fungsi tujuan di primal akan menjadi koefisien fungsi pembatas di dual. Ya, kalau ini masalahnya adalah maksimisasi, maka masalahnya adalah minimisasi dan seterusnya. Oke, saya harap Anda dalam mengoperasikan masalah
primal ke dual dan sebaliknya sudah cukup lancar, ya. Nah, sekarang kita kan punya permasalahan seperti ini. Ini masalah primal, berarti kan kita akan memaksimasi Z sama dengan CX, gitu ya. Subjek to apa? Subjek to AX kurang dari sama dengan B. Katakanlah di sini Anda punya solusinya itu adalah X0. Ingat ya, X itu bukan variabel, tetapi vektor. Berarti kalau Anda punya dua variabel keputusan, maka anggotanya adalah X10 dan juga X20. Begitu pula untuk masalah dual, berarti masalahnya kalau di sini, masalah saya adalah minimisasi W sama dengan Y B, begitu, atau BY sama saja. Maka di sini adalah YA lebih besar sama dengan C. Nah, untuk masalah dual ini, Anda punya solusi optimalnya adalah Y0. Ya. Y0 ini berupa vektor juga, artinya apa? Artinya adalah kalau ini anggotanya adalah 4 seperti tadi, maka anggotanya adalah Y10, Y20, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ini udah jelas ya, jadi ini adalah untuk permasalahannya primal, ini untuk permasalahan dual. Nah, kemudian adalah kalau dia dua-duanya optimal, artinya apa? Artinya adalah AX ya, itu akan sama dengan YA. Kira-kira begitu ya. Maka dari situ nanti kalau Anda melakukan beberapa penurunan rumus, Anda akan mendapatkan kondisi yang demikian. Oke? Kemudian untuk permasalahan primal, kalau masalahnya masih belum dalam bentuk standar, maka Anda menambahkan beberapa variabel slack. Variabel slacknya tentu saja sama dengan sesuai dengan pembatasnya. Ya. Kemudian kalau untuk permasalahan dual, Anda juga menambahkan beberapa variabel slack. Oke? Di sini karena dia merupakan solusi yang layak, maka ini adalah untuk masalah apa? Ini tentu saja untuk permasalahan primal, ya. Yang di bawahnya di sini adalah untuk permasalahan dual. Oke, pertanyaannya, mengapa U-nya positif, W-nya kemudian Anda ambil nilai negatif? Anda ingat bahwa untuk permasalahan primal, dia adalah masalah maksimisasi. Maka pembatasnya biasanya kan kalau masalah maksimisasi kurang dari sama dengan. Ini pun sebetulnya tidak perlu dihafalkan. Dan secara logika, kalau untuk masalah maksimisasi, berarti di sini adalah Anda ingin mengalokasikan untuk sumber daya yang terbatas, ya. Sedangkan kalau untuk masalah minimisasi, biasanya di sini lebih besar sama dengan, karena di sini saya punya sumber daya yang berlimpah, justru saya ingin mengambil nilai yang kecil saja dari sumber daya tersebut yang saya alokasikan. Kira-kira kalau secara filosofi demikian, ya. Maka di sini variabel slack-nya untuk permasalahan primal itu adalah U-nya Anda ambil nilai positif, untuk masalah dual Anda ambil nilai yang negatif. Ya, itu kira-kira demikian. Semoga Anda bisa paham. Oke? Ya. Jadi kita punya dua kondisi ini, AX plus U sama dengan B, YA min V sama dengan C. Kalau Anda masih bingung, kita langsung lihat contohnya. Ya. Ini adalah masalah awal, ini primal, ini dual, ini kemudian masalah yang sudah dalam bentuk standar. Anda lihat ya, ini kan A, X, plus U, sama dengan B. Seperti yang kita tuliskan barusan. AX plus U sama dengan B, dan yang saya tulis itu vektor ya semuanya. Di sini sama. Ini adalah sampai di sini adalah Y A. Ini adalah min P sama dengan C. Ya. Kira-kira demikian. Oke? Yang di sini tolong Anda catat.
saya kasih waktu 2 menit. Udah 2 menit. Sekarang sebentar, saya stop dulu. Rasanya salah. Oke, benar salah. Oke, coba jelasin logikanya dulu, kemudian nanti kita langsung praktik ya, supaya Anda mengerti betul bagaimana tadi saya bilang mengoperasikannya. Oke, lihat catatan Anda. Di situ untuk masalah primal Anda punya AX ditambah U sama dengan B. Untuk masalah dual Anda punya YA dikurang V sama dengan C. Di mana U dan V adalah nilai-nilai dari variabel slacknya dan seterusnya. Ya, di mana baik nilai awal dan nilai slacknya tersebut harus positif, artinya tidak boleh kurang dari 0. Ya, kalau Anda mengalihkan 1 dengan Y, ya, jadi kalau Anda mengalihkan 1 dengan Y, maka akan Anda dapatkan YAX UY BY, gini kan? Ya. Kemudian kalau Anda mengalihkan 2 dengan X, maka Anda dapatkan XYA, XV, dan XC. Ini adalah manipulasi matematik, tapi kalau kita kalikan di dua sisi, tentu saja nilainya bakal tetap sama. Ya. Kemudian kalau Anda sudah mengalihkan dan Anda mengurangkan, maka kalau Anda kurangkan, ini kan akan habis, gitu kan? Ya. Maka YU, ini karena ini dikurang, maka ini minus dengan minus menjadi plus ya. YU plus VX itu akan sama dengan YB dikurang CX. Ya. Jadi di sini kita bisa bilang bahwa berdasarkan teorema ini itu akan benar jika solusi primal, ya, ini kan berasal dari solusi primal, ini adalah slack untuk apa V? V adalah slack untuk dual. Kemudian ini adalah solusi dari dual, U adalah slack untuk primal. Dan ini adalah masuk akal karena jumlah variabel keputusan untuk masalah primal pasti sama dengan jumlah slack untuk masalah dual. Anda lihat di sini, ya. Jumlah variabel keputusan untuk masalah primal ada berapa? Ada 2 kan? X1 dan X2. Pasti sama dengan jumlah slack untuk permasalahan bukan yang ini ya, untuk dengan jumlah slack untuk permasalahan dual. Di sini kita punya ada X1, ada X2 gitu ya. Sebentar ya, sorry. Ya, kemudian berarti makanya tadi Anda punya ya, ini adalah variabel keputusan untuk permasalahan primal dikalikan slack dengan dual ya, ditambah apa tadi? Variabel keputusan untuk dual, di sini Anda punya 4, Y1, Y2, Y3 dan Y4. Di sini Anda punya dipasangkan dengan V atau U, sorry ya. Dipasangkan dengan U adalah slack-nya untuk masalah primal. Itu sama dengan 0. Ya. Kira-kira demikian. Ya. Dan itu akan memberikan solusi yang setara jika dan hanya jika persamaan nomor 6 itu terpenuhi. Kalau tidak, maka solusinya kemungkinan tidak sama antara masalah primalnya dengan masalah dualnya. Oke? Kemudian kalau Anda kemudian melakukan manipulasi matematik yang lain, jadi di sini tadi sekarang intisarinya adalah ya Vx ditambah YU sama dengan 0, ini saya ulang lagi. Ini adalah dari permasalahan primal, ini slack untuk dual, ya. Ini solusi untuk dual, ini slack untuk primal. Oke? Ya. Di sini nanti
Anda silakan membaca ya, saya tidak terlalu dalam menjelaskan teorinya karena kita diburu waktu terus terang. Maka di sini saya akan menjelaskan lebih banyak ke cara perhitungannya. Ya, kemudian kalau kita lakukan perhitungan di sini, kalau kondisi itu terpenuhi, maka artinya apa? Tadi kan kita sampaikan YB solusi apa? Berarti kan solusi atau nilai fungsi tujuan untuk masalah dual atau W. Ini adalah nilai fungsi tujuan untuk masalah primal atau Z. Maka kalau dalam kondisi demikian, Anda akan mendapatkan Anda akan mendapatkan fungsi tujuan untuk masalah dualnya akan sama dengan masalah primalnya. Oke? Intisari dari complementary slackness condition adalah persamaan 6 tadi ya. Saya ulang lagi. Intisari dari complementary slackness condition adalah untuk persamaan 6 ini dan itu yang tidak boleh Anda lupakan. Ya. Vx ditambah YU akan sama dengan 0. Sehingga kalau Anda ambil satu per satu, maka Vx sama dengan 0, YU juga sama dengan 0. Oke? Karena kita punya keterangan bahwa, tadi kan syaratnya kan adalah saya bilang, baik variabel keputusan untuk masalah primal dan masalah dual, begitu juga slack ya, untuk masalah primal dan masalah dual itu, semuanya tidak boleh negatif, ya. Maka di sini XU V Y-nya pasti lebih besar sama dengan 0. Ya. Karena dia minimal sama dengan 0, kan tidak mungkin perkalian antara Vx ini atau perkalian Y dengan U menjadi sesuatu yang negatif, kan? Ngerti nggak maksud saya? Saya ulang ya. Karena nilai XU VY itu adalah lebih besar sama dengan 0, maka kondisi ini kan pasti juga akan terpenuhi. Kan tidak mungkin kalau minimal dia 0, dia tiba-tiba menjadi negatif. Ya. Artinya bagaimana? Ya. Kalau maka di sini jika jumlah komponen-komponen tidak negatifnya tersebut sama dengan 0, maka tiap komponennya tentu saja menjadi 0. Di sini kita punya beberapa kondisi. Jika suatu variabel primalnya tersebut adalah positif, ya, maka pembatas dual yang bersesuaiannya tersebut VJ-nya adalah 0. Ini memenuhi kaidah tadi X dikali V kan harus sama dengan 0. Ini loh, dari persamaan 6 tadi. Saya harus punya kondisi ini. Ya. Kalau X-nya dia positif, berarti X-nya lebih besar sama dengan 0, maka satu-satunya nilai V yang mungkin supaya persamaan ini benar, tentu saja kan adalah nilainya sama dengan 0. Benar kan? Begitu pula yang di sini, kondisi yang tadi, UY, ya, kalau nilai pembatas primalnya tersebut, dia positif atau lebih dari 0, maka variabel dualnya tentu saja harus sama dengan 0 untuk memenuhi persamaan yang ini. UY-nya sama dengan 0. Kalau di sini Anda dapatkan nilai U-nya ini adalah lebih besar dari 0 atau positif, maka satu-satunya nilai Y yang mungkin tentu saja adalah 0. Itu kan? Begitu pula, yang di kondisi yang ketiga, jika variabel dualnya sekarang positif, maka pembatas primalnya pasti 0. Ini pun sama, UY sama dengan 0, variabel dualnya lebih dari 0, maka pembatas dualnya harus sama dengan 0. Ini pun sama, ini kita punya XV, ya. Kalau di sini XV harus sama dengan 0, maka kalau pembatas dual itu berarti V, yaitu V-nya itu lebih dari 0, maka variabel primalnya pasti harus sama dengan 0. Oke? Apakah ada yang bingung mengapa dari F dikalikan X sama dengan 0 dan Y dikalikan U sama dengan 0 menjadi kondisi-kondisi seperti ini? Kalau bingung silahkan disampaikan, saya tunggu 1-2 menit ke depan untuk Anda mengajukan pertanyaan. Kalau tidak, saya lanjut.
Oke, gak ada pertanyaan ya, jadi saya bisa lanjut. Sekarang ini kita punya masalah primal, Z sama dengan 3X1 tambah 2X2 dan seterusnya. Di sini saya punya apa tuh namanya? Permasalahan dalam bentuk yang sudah standar. Oke. Supaya Anda nggak bingung, saya betulkan sekarang juga. Berarti yang di sini ini ada Y3, ini ada Y4 ya. Oke, sekarang ya. Tujuan kita apa? Tujuan kita adalah mencari ya. Yang pertama adalah nilai X, Tujuan kita adalah mencari nilai X1, X2, solusi atau variabel keputusan yang optimal untuk permasalahan primal. Kemudian untuk permasalahan dual, kita mencari solusinya adalah Y1, Y2, Y3, Y4. Ya, kira-kira demikian. Oke? Nah, ini adalah kan masalah yang sudah kita kerjakan di slide-slide sebelumnya. Dan kalau Anda masih ingat, di sini Anda mendapatkan solusi optimalnya untuk masalah primalnya. Di sini Anda bisa kerjakan dengan metode grafis atau dengan metode simplex. Itu bisa-bisa saja. Oke. Kalau Anda cari waktu itu yang optimal X1 0-nya adalah, saya lupa berapa, 10/3. Ya. Kemudian X2 0 sama dengan 4/3. Dengan Z 0 atau Z optimalnya 10 dikalikan 3, 30. 2 dikalikan 4, 8. 30 ditambah 8 adalah 38/3. Ya, nilai optimal untuk permasalahan primal. Nah, sekarang pertanyaan kita, bagaimana kita bisa mencari masalah dualnya ini? Dan saya ulang ya, kalau untuk mencari masalah primalnya ini, Anda bisa menggunakan metode grafis begitu ya, bisa, metode simplex juga bisa. Pertanyaan saya sekarang, saya tunjuk supaya mana tadi, ya. Oke, tadi kita ulang lagi bahwa di sini kita dapatkan solusi optimal dari metode grafis lah ya, katakanlah paling gampang X10 sama dengan 10/3, kemudian X20 sama dengan 4/3. Kemudian Z0 berarti kan adalah 38/3. Ya, ini solusinya. Nah, sekarang tujuan kita kan mencari berapa sih nilai optimal dari Y1, Y2, Y3, dan Y4. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita bisa memakai complementary slackness theorem atau teorema yang tadi kita sudah pelajari bersama-sama. Nah, Anda masih ingat tadi, kondisinya UX ya harus sama dengan 0, kemudian YV, salah saya, bukan UX, UV ya, UY, salah saya, kemudian salah. Di sini kondisinya berarti adalah UY ya, UY sama dengan 0, kemudian slacknya itu satu lagi adalah V, Vx sama dengan 0. Oke. Ya. Berarti sekarang kita punya kondisinya demikian. Nih. UY sama dengan 0, XV sama dengan 0. Dan ingat, saya tadi sampaikan bahwa kondisinya tersebut dia harus apa itu namanya?
Untuk semuanya ya, ini vektor bukan variabel saja. Maka yang pertama sekarang ya, kita mengacu ke sini. Berarti kan adalah U1 Y1 sama dengan 0. Ya. Berikutnya U2 Y2 sama dengan 0 dan seterusnya. Oke. Sekarang coba kita telusuri satu persatu. Ya. Tadi kita tuliskan lagi, ini kehapus. X1 optimal sama dengan 10/3. Sini kita hapus dulu ya. X1 optimal sama dengan 10/3. X2 optimal sama dengan 4/3. Oke. Kondisinya apa tadi? U 0 dikalikan Y0 sama dengan 0. Kemudian ini V0 dikalikan X0 sama dengan 0. Kita ambil V-nya dulu. Ya. Berarti adalah V1 optimal dikalikan X1 optimal harus sama dengan 0. V2 optimal dikalikan X2 optimal harus sama dengan 0. Oke, Bu Elvi tolong tunjuk. Kita kan punya kondisi begini kan berarti, ya. U1 dikalikan Y1 harus sama dengan 0. U1 0, Y1 0 sama dengan 0. Tadi teman Anda sudah menjawab nilai U1-nya. Berarti nilai Y1 yang mungkin berapa? Kalau dengan complementary slackness condition yang di sini. Ya, saya ulang. U1 sama dengan 0. Kemudian Anda harus memenuhi U1 0, Y1 0 sama dengan 0. Maka Y1 0 berapa kalau dari sini? Jangan asal menjawab, baca dulu. Ini memenuhi kondisi yang mana? Berarti Y10 itu harus positif, Pak. Ya, betul. Di poin ya. 3. Ya. Betul, bagus. Ya, berarti di sini di poin 3 itu yang harus dipenuhi. Berarti di sini kata kuncinya adalah kalau dia sama dengan 0, maka Y1 0 harus lebih besar dari 0. Begitu pula kita punya U2 0, Y2 0 sama dengan 0, maka Y2 0 harus lebih besar sama dengan 0. Itu kan ceritanya? Ya. Nah, Iya, Pak. dengan cara yang bisa ditutup mikrofonnya. Dengan cara yang sama, Anda bisa cek berapa nilai U3 dan nilai U4. Kalau kita masukkan di sini 10/3, berarti min 10/3 ditambah 4/3, berarti adalah min 6/3 atau min 2 ya. Min 2 ditambahkan U3 harus sama dengan 1. U3 berarti berapa? U3 kan berarti sama dengan 3 kan? Karena di sini min X1 ditambah X2 itu sama dengan min 2. Min 2 ditambah U3 sama dengan 1, berarti U3 harus sama dengan 3. U3 berarti di sini ya. U3-nya lebih dari 0. Sesuai dengan ketentuan tadi complementary slackness condition, karena U3-nya lebih besar sama dengan 0, maka Y3-nya pasti sama dengan 0. Dengan cara yang sama, Anda mendapatkan ya, X2 adalah 4/3. 4/3 supaya bisa menjadi 2, berarti yang di sini kan akan sama dengan 2/3 kan? Ini 4/3 ditambah 2/3 adalah 6/3. 6/3 adalah 2 ya. Karena U4 dia nilainya juga lebih dari 0, maka Y4-nya adalah nilainya 0. Nah, di sini Anda sudah dapat beberapa nilai. X1 sama dengan sekian, X2 sama dengan sekian, V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 0. Ya. U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 0. U3 dan U4 sudah kita cari. Y3 dan Y4 kita sudah dapat solusinya, dua-duanya sama dengan 0. Artinya, yang belum kita dapatkan nilainya adalah Y1 dan Y2 saja kan. Dua-duanya nilainya adalah positif.
di sini nilai dari Y3 dan Y4-nya sama-sama 0 dari complementary slackness condition ini. Bagaimana cara mencarinya? Ini saya hapus dulu supaya Anda nggak bingung. Ya. Terus saya ulang, yang belum kita dapatkan nilainya berarti adalah Y1 dengan Y2. Ya. Y1 dan Y2 kita belum dapat nilainya. Y3 dan Y4 sama-sama nilainya 0. V1, V2 berapa tadi? Dari kondisi tadi. Karena X1, X2, dua-duanya positif, maka kalau dikalikan XV sama dengan 0, maka di sini V1 sama dengan 0, V2 juga sama dengan 0. Maka ini pun sama. V1 dan V2 juga sama dengan 0. Y3, Y4 sama dengan 0. Maka persamaannya sekarang menjadi seperti ini. Tinggal sisa seperti ini kan secara logika. Y1 ditambah 2Y2 sama dengan 3. Berikutnya, 2Y1 ditambah Y2 sama dengan 2. Kalau misalnya ini dengan cara SMA begitu ya, berarti yang atas bisa Anda kalikan 2 begitu, maka adalah 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 6. Ini adalah 2Y1, ini ada ditambah Y2 sama dengan 2, maka 3Y2 sama dengan 4. Y2 sama dengan 4/3. Benar nggak? Ya? Nah, Y2 sama dengan 4/3. Seperti yang kita hitung tadi. Kemudian, kalau Y2 sama dengan 4/3, berarti ini 2 dikalikan 4/3 sama dengan 8/3. 3 itu kan adalah 6/3. Ya? Sebentar. 2 dikalikan 4/3 yang benar 8/3. 3 itu adalah 9/3. Sorry. Maka Y1 berarti adalah 9/3 dikurangi 8/3 atau sama dengan 1/3. Nah, sekarang kita dapat berarti solusinya. Y1 sama dengan 1/3, Y2 4/3, Y2 0, Y4 sama dengan 0. Kita cari W-nya. W-nya apa? 6Y1, 8Y2. W-nya saya tuliskan di sini. 6Y1 ditambah 8Y2 plus Y3 plus apa tadi? 2Y4. Ya? Maka berarti W-nya sama dengan berapa? W-nya sama dengan 6 dikalikan 1/3 adalah 6/3. 8 dikalikan 4/3 adalah 32/3. Adalah 38/3. Apakah sama dengan nilai Z-nya? Anda ingat tadi, X1 0 sama dengan 10/3, X2 0 sama dengan 4/3. Maka nilai Z-nya adalah 30/3 ditambah 8/3, 38/3. Maka di sini, ya, W sama dengan Z sama dengan 38/3. Ini memenuhi complementary slackness condition. Di mana nilai tadi yang awal saya bilang, untuk solusi primal yaitu AX sama dengan YA. Oke? Itu caranya. Perlu saya tekankan ke mahasiswa ya. Jadi nanti Anda jangan membayangkan Anda sudah diberikan model matematisnya. Tidak. Ya. Anda harus bisa menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk model matematis. Karena itu yang menjadi kompetensi yang ingin diukur dari kuliah ini. Jadi Anda bisa mendefinisikan begitu ya. Apa variabel keputusannya, apa fungsi tujuannya, dan seterusnya. Jadi banyak-banyak latihan. Mungkin Bu Elvi punya e-book dari Lieberman atau apapun begitu ya, atau kalau mau cari di internet juga banyak sekali. Jadi adalah Anda bisa menerjemahkan gitu ya, katakanlah diketahui. Persis seperti inilah, persis seperti nanti saya contohkan saja ini ya, supaya Anda nggak bertanya-tanya seperti apa. Yang saya maksud itu seperti ini. Inilah saya, atau dua bukan? Bukan, yang kedua berarti. Jadi soalnya adalah ini, maksudnya. Nah, ini ya. Jadi Anda diberikan ceritanya, perusahaannya namanya apa, kemudian ya kalau ini kan kasus
mixed production ya, atau produk campuran, maka dalam hal ini berarti adalah ya Anda diketahui bahan untuk membuat masing-masing produk itu seperti apa, kemudian nanti ada keuntungan, mungkin ada kerugian atau apapun. Dan ini saya tekankan, Anda harus mencatat. Mungkin ada informasi yang tidak dibutuhkan dalam model tetapi diberikan. Maksudnya apa? Di soalnya tersebut ada informasi, katakanlah misalnya gini. Kalau di soalnya ini saya menginformasikan gaji gitu ya, boleh-boleh saja kan? Karena kan gaji kan memang biasanya merupakan sebuah elemen yang penting di dalam sebuah perusahaan. Tetapi gajinya tersebut tidak dipakai begitu di dalam pemodelannya tersebut. Nah, itu Anda harus hati-hati ya. Jadi pikirkan, jadi modelnya itu tujuannya apa gitu sehingga Anda bisa mencarinya tuh dengan tepat. Dan diberikan seperti ini sehingga ini pun harus Anda tentukan sendiri ya. Saya ulang lagi. Anda harus mendefinisikan ukuran performansinya apa, kemudian variabel keputusan apa, parameter apa, dan seterusnya. Mungkin Bu Elvi supaya mahasiswanya terbayang ya, mungkin apa yang barusan saya bilang itu boleh disampaikan. Jadi saya sih terbuka saja. Jadi maksudnya saya supaya fair begitu ya. Jadi soal cerita. Dari soal cerita tersebut, mahasiswa harus menerjemahkan apa ukuran performansinya, apa variabel keputusannya, apa parameternya, sampai nanti Anda membuat model matematisnya, ya. Model matematisnya itu baik model verbal seperti ini disebut sebagai model verbal yang mengindikasikan logikanya secara verbal, model matematisnya, sampai nanti Anda memecahkan dengan metode grafis, memecahkan dengan metode simplex, dan mencari solusi dualnya. Jadi sangat jelas sebetulnya apa yang ingin diujikan di sini, cuma soalnya soal cerita ya. Mungkin dari mahasiswa ada pertanyaan dulu dari apa yang barusan saya sampaikan ini. Saya tunggu 1 menit. Izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi kita juga harus menuliskan dari awal gitu, Pak. Misalnya performa ukurannya apa, terus secara verbalnya untuk menghasilkan ini maka gitu-gitu, Pak. Atau langsung aja ke persamaannya? Enggak, kalau saya minta model verbal berarti Anda harus menuliskan model verbalnya. Bahkan sebelum itu harus Anda nuliskan dulu variabel keputusannya apa, fungsi tujuannya apa, pembatasnya apa, gitu. Bu Elvi, waktu ujiannya berapa lama? 2 jam, Pak. Oke, cukup ya. Nanti saya sesuaikan soalnya supaya bisa diselesaikan dalam 2 jam. Sebenarnya iya, kalau dari segi waktu mungkin ada sekitar 3 jam, Pak. Dari sebenarnya kalau 3 jam lebih enak. Maksudnya mungkin biasanya kalau untuk soal cerita mungkin kalau 2 jam persis agak mepet ya, karena kan kita perlu persiapan segala macam. Mungkin soalnya sendiri 130 atau 140 menit. Kemudian dengan setting di Google Classroom segala macamnya total 150 menit, 2,5 jam ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Ada pertanyaan lagi dari mahasiswa? Izin bertanya, Pak. Silakan. Buat yang misalnya ada soal metode simplex itu kita bisa pakai metode simplex yang tabel atau pakai metode simplex yang biasa ya, Pak? Kemungkinan besar akan saya sebutkan, tapi biasanya dengan tabel. Oh, gitu. Bisa dengan tabel. Ya. Makasih, Bapak. Dengan tabel kan lebih mudah begitu. Jadi kan Anda siapkan. Ya. Anda harus mungkin nanti saya diskusi dulu dengan Bu Elvi, cuma kalau saya misalnya Anda mau menyiapkan katakanlah bentuk tabel simplexnya juga boleh-boleh saja, nggak ada masalah kalau saya. Tapi tergantung Bu Elvi kalau itu. Ada lagi dari mahasiswa? Ingat ya, jadi ujiannya dari mulai mendefinisikan komponen model 1 ya, dan ternyata 1 komponen model. Komponen model itu apa saja, dari variabel keputusan, fungsi tujuan, batasan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Anda mendefinisikan model verbal. Model verbal itu seperti yang tadi contohnya di slide yang minggu kedua. Kemudian Anda mendefinisikan atau mengembangkan model matematis. Ya. Ingat ya, kalau Anda tidak bisa menerjemahkan soal ceritanya menjadi model matematis dengan tepat, kemungkinan bukan kemungkinan, selanjutnya bakal salah pasti kan. Kemudian yang keempat adalah mencari dengan solusi grafis.
Yang kelima mencari dengan simplex tabel, ya. Dan yang keenam mencari solusi dualnya. Nah, pada saat mengembangkan komponen model verbal dan model matematis, Anda cara mengeceknya itu biasanya dengan melihat satuannya. Kalau satuan ruas kiri dan kanan sama, ada kemungkinan cukup besar bahwa apa yang sudah Anda kembangkan tersebut benar. Tapi kalau satuan kiri dan kanan salah, biasanya juga salah. Kira-kira begitu kalau panduan saya dalam menyusun pemodelan ini. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada saya lanjutkan dualnya. Oke. Ingat cerita, tadi dengan complementary slackness condition, complementary slackness theorem ya, kita sudah mendapatkan bahwa solusi dualnya itu adalah Y1, Y2, Y3, Y4. Sama dengan 38/3. Nah, ini sebetulnya implikasinya apa? Ingat ya, dalam mengerjakan sesuatu, sebisa mungkin Anda memahami logikanya, sehingga tidak hanya menghafalkan, Anda betul-betul memahami, begitu ya, supaya bisa kita tarik gitu logikanya apa saja yang untuk ini. Nah, di sini ya dapat Anda lihat bahwa complementary slackness condition itu biasanya digunakan untuk mencari solusi primal optimal dari solusi dual optimal dan sebaliknya. Dan di sini digunakan untuk memverifikasi apakah solusi layak adalah optimal untuk masalah primal dan sebaliknya, ya. Tapi yang terpenting di sini apa? Yang terpenting adalah di sini masalah dual itu sebetulnya punya interpretasi ekonomis. Kalau Anda lihat koefisien fungsi tujuan untuk permasalahan dual, sebetulnya itu kan merupakan konstanta ruas kanan untuk masalah primal. Karena kenapa? Kita kan punya masalah Z sama dengan CX, ya. Ini AX sama dengan B, gitu kan, kalau dalam bentuk standar. Ini untuk masalah primal, maksimisasi ya. Untuk masalah dual, minimisasi. W sama dengan YB, YA sama dengan C. Kalau Anda lihat tadi, ini ya saya maksud. Konstanta fungsi tujuan atau koefisien fungsi tujuan untuk permasalahan dual itu adalah konstanta ruas kanan untuk masalah primal. Padahal di permasalahan primal, konstanta ruas kanannya yaitu vektor B ini kan mengindikasikan apa? Mengindikasikan sumber dayanya. Contohnya gimana? Kalau kita kebetulan tadi saya sudah membuka slide yang kedua. Ya. Kalau Anda masih ingat, ya, di sini konstanta ruas kanannya itu menunjukkan ketersediaan bahan. Kalau di pembatas yang pertama ini, 6 ini adalah ketersediaan bahan A selama 1 hari, kemudian 8 adalah ketersediaan bahan B selama 1 hari. Ini kan sumber dayanya. Nah, artinya apa? Kita di dalam permasalahan dual, berarti kan secara tidak langsung Anda ingin mengoptimisasi sumber daya. Apakah sumber daya yang ada itu sekarang sudah optimal atau belum? Kalau belum, pertanyaannya kemudian, mana yang perlu saya tingkatkan? Ya. Kalau kita lihat di sini sekarang tadi, ya, maka di sini diasumsikan bahwa level sumber dayanya itu adalah B, dan tergantung dari indeksnya, B1, B2, dan seterusnya. Maka pertanyaannya adalah, kalau level sumber dayanya tersebut diubah, maka di sini apa dampaknya kemudian terhadap nilai optimal dari variabel dualnya, dan otomatis karena tadi solusi primalnya itu sama dengan solusi dual, maka dia kan juga merupakan solusi dari dualnya. Maka di sini dia disebut sebagai shadow price, ya. Yang menentukan analisis kita apakah
ini secara ekonomis menguntungkan kalau kita menambah sumber daya tersebut. Contohnya, ya, di sini tadi saya sampaikan, ini adalah B1, ya, ini adalah B2, ini adalah B3, ini adalah B4. Dan tadi Anda dapatkan solusinya, Y1. Berapa tadi? 1/3, 4/3 ya. Y1 sama dengan 1/3. Y2 sama dengan 4/3. Y3 sama dengan 0. Y4 juga sama dengan 0. Ini 0. Oke? Artinya apa? Di sini, kalau saya meningkatkan ketersediaan bahan baku A 1 poin, begitu ya, jadi menjadi 7, saya akan mendapatkan kenaikan Z sebesar 1/3 atau 0,33. Kalau saya menaikkan bahan baku B2 1 poin, berarti menjadi 9, maka saya akan menerima kenaikan, ya, fungsi tujuannya menjadi 4/3 atau 1,33. Ya. Maka dalam hal ini, apa yang harus Anda lakukan? Ya. Ini 10/3 atau 4/3 tadi? 1 atau 4 ya? Rasanya 1. Ini saya coret ya. Yang betul adalah 1. Oke? Ya. Jadi apa? Shadow price untuk pembatas A yaitu perubahan nilai Z profit total per satu satuan peningkatan bahan A. Ya. Kemudian di sini Y2, shadow price-nya adalah kalau kita meningkatkan bahan B-nya. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau harga per unit bahan A dan bahan B tersebut sama, saya ulang, kalau harga per unit bahan A dan bahan B tersebut sama, maka tentu saja lebih menguntungkan bagi saya untuk meningkatkan bahan baku B. Karena efeknya terhadap penambahan profit totalnya lebih besar daripada kalau saya meningkatkan Y1 atau bahan baku A. Jadi saya lebih mending milih bahan baku B. Tapi itu kan kalau harga satuannya sama. Kalau harga satuannya berbeda, maka tentu saja Anda harus menghitungnya, yaitu penambahan profit per penambahan biaya barangnya itu sendiri. Ya, jadi jelas ya, dampak atau interpretasi solusi dual ini terhadap pengambilan keputusan. Jadi dia adalah mengindikasikan shadow price-nya. Karena tadi saya bilang, untuk masalah dualitas, kita sebetulnya adalah mengoptimisasi sumber daya. Nah, maka sumber daya kita cek mana yang masih bisa ditingkatkan. Ternyata yang memberikan keuntungan lebih besar adalah B. Oke, saya tunggu kalau ada pertanyaan terhadap apa yang sudah kita jelaskan 1 menit ke depan. Sekarang kita membahas beberapa permasalahan dual ya, tapi sifatnya pengetahuan yang saya mewajibkan Anda membaca ya, supaya menyiapkan ujian sebaik mungkin ya. Kalau Anda tidak membaca, tanggung sendiri akibatnya. Jadi kita punya masalah primal, ini tidak simetris gitu ya. Kemudian diterjemahkan dalam permasalahan yang simetris. Anda membuat masalah dual gitu ya. Jadi di sini kemudian saya ingin menunjukkan ya, ini. Di kuliah minggu lalu yang terakhir ya, bukan minggu lalu, 2 minggu lalu sebelum libur panjang, Anda sudah belajar metode simplex yang diperbaiki atau revised simplex method. Ya. Di sini kalau Anda ingat di situ kita memilih beberapa kolom yang bersesuaian saja, sehingga perhitungan Anda menjadi lebih efisien dalam mencari solusi simplexnya tersebut. Ya. Di sini kalau kita lihat, di sini Anda akan mendapatkan solusi ya. Jadi dengan metode reverse simplexnya tersebut, Anda dapatkan solusi optimal untuk primal. Kalau Anda masih ingat, ini berarti apa? Ini adalah variabel
basis untuk iterasi yang optimal. Di mana di sini Anda dapatkan nilai X1-nya adalah 10/3, X2 4/3, X5/3, dan X6 2/3. Tapi dua-duanya ini tidak berpengaruh ke fungsi tujuan karena dia variabel slack. Konstanta fungsi tujuannya adalah 0. Ya. Di sini Anda dapatkan matriks basis optimalnya dari metode revise simplex tersebut. Kalau Anda masih lupa, Anda silakan melakukan pengecekan kepada materi revise simplex yang sudah diberikan oleh Bu Elvi pada saat kita sebelum libur. Ini adalah matriks solusi optimalnya, ya. Nah, sehingga simplex multiplier optimalnya adalah ini, ya. Sehingga Anda bisa mencari solusi dualnya dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan CB. CB itu adalah berarti apa? CB itu adalah konstanta fungsi tujuan untuk variabel basis. Kalau Anda masih ingat tadi, fungsi tujuannya Z-nya adalah 3X1 ditambah 2X2. Maka inilah asal dari nilai 3. Dan inilah asal dari nilai 2. Ya. Mengapa dia 0? Anda ingat tadi, dia adalah X5 dan X6. Dua-duanya merupakan variabel semu. Sehingga dia tidak memiliki koefisien fungsi tujuan. Tidak dianggap dia sama dengan 0. Kalau kita mengalihkan yang ini, kita mengalihkan vektor baris ini dengan matriks 4x4 ini, ya, di sini ukurannya adalah 1 baris dikalikan 4 kolom. Di sini kemudian kolomnya jumlah barisnya adalah 4 dan kolomnya adalah 4, maka tetap sama menjadi 1 baris dikalikan 4 kolom. Maka Anda akan mendapatkannya tidak lain apa? 1/3 itu adalah nilai dari Y1 dual. 4/3 adalah nilai dari Y2 dual. Oke? Harap dicatat, ini merupakan pengetahuan yang cukup penting ya, sehingga Anda bisa mencari solusi dualnya dengan lebih cepat lagi kalau Anda sudah melakukan perhitungan dengan revise simplex. Oke? Dan di sini memenuhi pembatasnya segala macam sehingga Anda lihat bahwa kalau kita masukkan tadi ke dalam fungsi dualnya tadi, kita juga mendapatkan nilai W-nya sama dengan nilainya adalah 38/3. Inilah solusinya. Y1 sama dengan 1/3, Y2 sama dengan 4/3. Ini bukan 3/4 ya, tapi 4/3. Saya coret. Nilainya adalah 4/3. Oke? Anda ingat ini dari mana? Ini dari tabel revise simplex yang ada di iterasi paling terakhir. Nah, kemudian di sini kita punya metode simplex dual. Ini juga saya tidak terangkan secara mendetail karena prinsip-prinsipnya mestinya sudah Anda pelajari pada saat pada saat kuliah simplex, begitu ya. Di sini kita lihat bahwa permasalahannya bisa kita lakukan dengan minimisasi, gitu ya. Z sama dengan CX dengan pembatas-pembatasnya ini, AX sama dengan B, X sama dengan 0, dan seterusnya. Ya. Kalau kita lihat langsung, ini Anda bisa melakukannya dengan cara simplex ya. Di sini pada dasarnya Anda melakukan simplex tapi untuk cara minimisasi. Ini tidak keluar di ujian, tapi merupakan pengetahuan yang baik kalau misalnya Anda bisa memahami ini. Oke?